Ada cerita dari Pulau Dewata, dari sebuah desa kuno di timur Bali. Usa Besambah dengan sederet ritual sebulan penuh. Jangan tertawa saat di atas, jangan bersedih saat di bawah. Perang Pandan, tanda penghormatan kepada Dewa Indra. Sakit-sakit tapi nggak seberapa, nggak sebanding dengan bangga. Inilah cerita Mupapire tradisi Perang Pandan di desa adat Tenganan Pegringsingan. Desa adat Tenganan Pegringsingan dikenal sebagai destinasi budaya, terutama kebudayaan Bali masa pra-Majapahit. Desa ini dikenal sebagai Desa Bali Age, yang berarti desa tua. Desa di Bali yang sudah ada sebelum pelarian orang-orang dari Jawa mendatangi Pulau Bali akibat terdesaknya kerajaan Majapahit dan runtuhnya kebudayaan Hindu di sana pada abad 14. Bali Age adalah juga disebut dengan Bali Mula. Itu apa beda? Karena ditanya Bali Age juga Bali Mula. Karena Bali Age itu adalah orang Bali yang ada di Bali sebelum kerajaan atau kerajaan Bali dikalahkan oleh Majapahit. Karena ketika Raja Bali dikalahkan oleh orang Majapahit, maka banyak orang-orang dari Majapahit yang masuk ke Bali. Tapi sebelum itu sudah ada orang Bali. Ya, itulah dia Bali Age atau Bali Mula. Itu. Sehingga beliau itu, orang-orang itu adalah orang yang memang nenek moyangnya berasal dari Bali itu sendiri. Bukan dari keturunan Jawa, keturunan yang lain. Berada di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, desa ini memiliki keunikan. Seluruh bangunan rumah di desa ini memiliki 4 bangunan inti. Di antaranya balai buge atau tempat suci, balai tengah, umah meten atau kamar, dan paon atau dapur. Hal ini dikatakan kliang atau ketua adat setempat. Jadi sebenarnya yang membedakan bangunan-bangunan rumah di Tenganan Pegringsingan dengan daerah lainnya seperti apa Pak bedanya? Yang paling utama adalah utama mandalanya. Kalau Bali pada umumnya tempat sucinya kalau tidak di timur, itu di utara atau Kajak Angin. Bagi kami warga Tenganan tempat sucinya adalah jalan yang di tengah, dianggap suci, poros yang di tengah. Rumah yang menghadap ke timur, tempat sucinya di timur, kayak ini yang menghadap ke timur. Rumah yang menghadap ke barat, tempat sucinya di barat. Di tengah-tengah itu yang dianggap suci. Bagi masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan, kerbau dianggap suci. Kerbau itu dianggap suci oleh warga Tenganan. Bagi warga Tenganan penyebutan kerbau itu adalah jero gede. Jero itu bagi orang Bali itu adalah sebagai penghormatan. Jero entah itu sebagai setingkat lebih dianggap lebih lah dari yang biasanya. Jero gede itu kami tidak berani menyakiti mereka, mereka liar. Tapi dipersembahkan 1 ekor yang jantan setiap upacara mati ombo sangyang. Jadi menjelang Perang Pandan kami potong kerbau yang jantan 1 ekor. Desa ini juga dikenal sebagai penghasil kain geringsing, kain tenun yang syarat makna. Saya pun menyambangi rumah seorang perajin tenun geringsing di desa ini. Iwayan Yasa adalah satu dari 10 pengusaha tenun geringsing di desa adat Tenganan Pegringsingan. Geringsing berasal dari kata kering yang berarti sakit dan sing yang artinya tidak. Karena itulah kain ini dianggap sebagai simbol perlindungan. Nah, kain geringsing ini oleh masyarakat adat Tenganan Pegringsingan dipercaya adalah merupakan kain yang bersifat proteksi diri. Dari segi desainnya, desain kain geringsing itu dibuat dengan sistem tapak dare. Tapak dare artinya adalah tanda tambah yang memfilosofi simbol keseimbangan, Pak.
Nah, double ikat itu sendiri simbol dari dua sisi baik dan sisi buruk. Ada lebih dari 50 penenun geringsing di desa ini. Niwayan Mutri salah satunya. Wayan menenun sejak usia kelas 6 SD. Meski penghasilannya tak tentu, tenun geringsing setidaknya mampu memberikannya pendapatan sebagai ibu rumah tangga. Tergantung kain. Kalau yang kecil minimal 150. Kalau yang besar 300. Kalau yang kecil kan 3 minggu, Mas. Kalau 1 bulan bisa 2. Kalau ndak ada hari raya bisa 2. Geringsing ditenun dengan sistem ikat ganda. Tenun geringsing dibuat dengan benang dengan pewarna alami. Karenanya, proses pembuatannya terbilang lama. Bahkan 8 helai kain bisa selesai ditenun hingga 5 tahun. Meski tenun geringsing menjadi produk andalan desa ini, para penenun terkendala dengan terbatasnya bahan baku di Pulau Bali. Yang menghambat itu dari bahannya, seperti kapas. Sekarang di Bali sudah sangat minim. Kapas kami dapat dari Jawa, Bapak. Tetapi walaupun kapas itu dari Jawa, kami mempunyai hubungan dengan salah satu pedagang bahwa untuk kain geringsing itu kami harapkan tidak ada menggunakan unsur kimia kapasnya, natural, Bapak. Itu yang sulit. Itu yang sulit. Ya. Konon, kain geringsing adalah warisan sang dewa. Yang menjadikan kain ini unik adalah kain geringsing hanya menggunakan 3 warna saja. Ada merah, hitam, dan putih. Nah, ini adalah simbol alam semesta. Merah ini sebagai simbol api, kemudian yang hitam ini simbol air, dan putih simbol nafas atau angin. Dan ini juga merepresentasikan Trimurti dalam ajaran Hindu ya, Pak ya. Nah, kain geringsing juga punya cerita tersendiri. Ini dulu warisan dari dewa atau seperti apa? Ya, bahwa kain geringsing ini diciptakan oleh Dewa Indra seperti itu, Bapak. Ya. Percaya sebagai protek, Bapak, kain geringsing ini. Ya. Oke, ini sangat unik sekali ya. Harganya sendiri dari yang paling murah bisa dijual berapa kain? Iya, yang kecil itu Bapak berkisar 1.400.000. Kalau ini kisarannya berapa? Iya. Kalau ini harganya 3 juta, 5 jutaan, Bapak. 5 jutaan. Bergantung umurnya. Yang termahal? Ya. Yang termahal seperti ini namanya wayang kebo. Ini mencapai bisa sampai 40 juta, Bapak. Wow, yang membuat ini mahal adalah Ya, waktu pembuatannya Waktu pembuatan. sangat lama dan Berapa sangat lama? rumit, Bapak. Masyarakat desa adat Tenganan Pegeringsingan memeluk Hindu Indra. Indra adalah dewa perang yang sangat dihormati mereka. Bahkan tradisi perang pandan digelar setiap tahun sebagai wujud penghormatan kepada Dewa Indra. Kenapa pandan lengis? Katanya kalau dia masuk ke dalam kulit, dia mudah keluar. Salah satunya itu penyebabnya. Makanya kita pakai pandan lengis. Pukul 5 pagi, Kadek Anjasmara bangun dan bersiap pulang ke rumah. Ini adalah malam terakhirnya tidur di Balai Petemu Kelot. halo, nih selamat pagi. Ini sudah jam 5 pagi. Memang pemuda di sini kalau dalam tradisi untuk ritual sambah tidur di luar. Ini di Petemu Kelot seperti balai khusus pemuda berarti ya, begitu ya. Ini tidur di sini berapa lama? Kita selama upacara sih sekitar 9 harian. 9 harian. Itu ada makna khusus atau bentuk penghormatan atau memang harus seperti apa? Kalau sekarang kan ada upacara, jadi ada selonding namanya gamelan yang kita sakralkan, sucikan, dia kita keluarkan, nah itu kita jaga malam-malamnya ya. Oke. Sama upacara kita standby juga di sini. Dan ini adalah malam terakhir tidur di luar. Jadi besok malam sudah bisa tidur di dalam rumah. Ini mau ke rumah dulu? Mau ke rumah sekarang. Oke, siap. Kita ke rumah ya. Lewat mana nih? Jalan aja kita. Tiap ini ada selonding di situ.
Tadi kalau ini ada dewa khusus nggak yang pas tadi upacara bangun? Sudah menjadi tradisi, para pemuda atau trune di desa adat Tenganan Pegeringsingan tidur di luar rumah selama Usa Besambah digelar. Usa Besambah merupakan ritual yang dilakukan warga desa adat Tenganan Pegeringsingan pada sasi atau bulan kelima dalam setahun berdasarkan kalender Tenganan. Selama Usa Besambah, mereka melaksanakan serangkaian upacara 1 bulan lamanya. Usa Besambah digelar untuk meminta keselamatan dan membersihkan desa agar terhindar dari bencana. Selain menyiapkan sesaji, masyarakat di desa adat Tenganan Pegeringsingan juga bergotong royong dalam menyiapkan makanan. Memasak bukan hanya dilakukan oleh para perempuan. Laki-laki, tua dan muda biasa berbagi tugas setiap upacara digelar. Bangun dari jam berapa Pak tadi pagi? Ya jam 5. Jam 5 pagi. Ya, jam 5 pagi. Potong babi, mulai masak siap-siap. Iya. Ini banyak sekali ya. Nanti ini akan dimakan bersama-sama dengan warga atau masyarakat di desa adat Tenganan Pegeringsingan. Nanti yang makan ada berapa orang? Ya kira-kira ratusan orang. Ratusan orang, banyak sekali. Iya. Pak, kenapa warga di sini biasa begini, gotong royong begini? Ya ini sudah merupakan kebiasaan orang di sini. Iya. Udah umum. Sudah turun temurun. Iya, sudah beberapa generasi. Jadi kalau ada yang tidak membantu, itu akan malu atau pantang atau gimana? Malu. Malu ya? Malu. Iya, itu sebagai sanksi moral. Aha. Ya. Perang pandan menjadi bagian penting dalam ritual Usa Besambah. Kali ini, Anjas mengajak saya membuat senjata dari daun pandan untuk digunakan saat perang nanti. Kami pun berjalan kaki menyusuri hutan di sekitar desa. Spesifikasinya sih biasanya pakai pandan lengis. Kenapa pandan lengis? Katanya kalau dia masuk ke dalam kulit, dia mudah keluar. Salah satunya itu penyebabnya. Makanya kita pakai pandan lengis. Biasanya yang lebih tua sih, yang nggak cepat rusak nanti. Kalau yang muda kan biasanya cepat rusak juga. Cepat patah. Cepat patah, cepat rusak. Dengan cekatan, Anjas mulai memotong daun pandan. Helai demi helai pandan ia kumpulkan. Ia seakan tak peduli dengan tajamnya duri pandan. Oke, gimana beresinnya? Ini sedikit menyeramkan ya bagi saya, karena durinya ini loh, tajam sekali. Kiri kanan di belakang juga ada. Ini hati-hati memegangnya. Daun pandan dipotong sekitar 40 cm atau setengah lengan orang dewasa. Setelah disusun, kemudian diikat. Biasanya, ada 10 helai daun pandan dalam satu ikat. Seikat daun pandan ini akan menentukan kegagahan para lelaki di desa adat Tenganan Pegeringsingan dalam perang pandan. Menggunakannya bukan sekadar dipukul, namun dengan teknik khusus. Kalau kita pukul gini, kan nggak kena, nggak kemakan dia. Coba begini, terus tarik. Ya tarik biar kemakan. Wow, jadi inti permainan atau perang pandan ini juga adalah harus durinya mengenai kulit badan. Jadi memang ada teknik khusus? Iya, teknik harus khusus. Seperti apa nih? Biasanya kita tarik durinya biar ngemakan si kulit. Aha. Nah, kalau kita tepuk kayak gini kan nggak kemakan dia si kulitnya. Oke, gini ya. Ya. Au. Nggak kemakan Sakit. dia. Ini sakit loh. Sakit Jadi tapi gini, nggak ngemakan kulit. nggak makan kulit. Jadi harus kena kulit, kita tarik. Kalau beli sendiri pernah durinya bikin luka? Pasti. Pasti. Bekasnya masih ada juga. Itu biasanya semuanya lama nggak? Kalau obatnya sih kalau biasanya 3 hari udah kering kalau Udah di kering. sini. Percaya nggak percaya? Saya nggak Iya. percaya. Terus kalau ada kebanggaan tersendiri nggak kalau bekas lukanya ada banyak gitu atau gimana? Justru kan kelihatan ini kalau banyak luka kan. Oke, Iya. ini simbol kejantanan pria. Pemuda di desa ini nggak juga?
Ya bisa juga sih diadain sih. Cuma kalau di sini, kalau yang saya tangkap itu ya, kalau perang pandan kayak gini kita diajarin keikhlasan karena kan berdarah siapa yang mau kayak gitu kan. Jadi harus benar-benar tulus ikhlas. Kita diajarin keberanian juga. Kayak itu sih dasarnya untuk Iya. Bukan soal menang atau kalah, tapi keberanian ya. keberanian, masalah tulus ikhlas juga. Selain para turune, gadis di desa adat Tenganan Pegeringsingan juga terlibat dalam tradisi perang pandan. Mereka disebut dahe. Nikadek Monika Ayu salah satunya. Dahe lah yang bertanggung jawab membuat ramuan untuk mengobati luka para turune saat perang pandan digelar. Warga menyebutnya boreh. Boreh terbuat dari lengkuas dan kunyit yang dihaluskan. Campurannya adalah cuka. Dari bahan itu disiapkan oleh trune nanti dahe yang mengolah. Bahan-bahannya dari kunyit, lengkuas, dan cuka. Kalau di medis mungkin itu seperti antiseptik. Dalam tradisi perang pandan, sabung ayam menjadi salah satu ritual yang tak boleh dilewatkan. Namanya taburah. Tiap keluarga itu digilir mengeluarkan setiap hari 6 ayam akan jadi 3 pasang. Itu kewajiban bagi warga kami supaya ingat betul jadi warga Tenganan. Karena kalau ketika mereka tidak mengeluarkan ayam untuk sabung ayam atau taburah, desa adat berhak membongkar rumahnya karena tanah yang mereka tempati adalah semua milik adat. Salah satu kewajiban bagi warga kami adalah mengeluarkan ayam untuk taburah. Daun aren ditancapkan di tanah sebagai batas arena taburah. Sepasang ayam jantan mulai disabung. Sabung ayam di desa ini tak seperti permainan adu ayam pada umumnya yang kerap dijadikan sebagai ajang perjudian, melainkan menjadi simbol mempersembahkan darah kepada pertiwi. Karenanya, ayam diadu hingga salah satunya mati. Taburah itu kan tabuh itu mempersembahkan, rah itu darah, mempersembahkan darah kepada pertiwi. Itu 3 pasang dan tidak boleh lebih, kecuali salah satu itu berakhir rimbang atau seri, itu harus ditambah. Nah bagi kami sabung ayam di Tenganan itu atau taburah itu tidak boleh ada taruhan. Karena pada intinya mempersembahkan darah dan yang kalah ini akan diolah sebagai persembahan dalam ritual upacara usaha bersambah. Perang pandan itu tidak ada menang ataupun kalah, tidak ada dendam karena umumnya mereka berperang itu melawan saudara. Pukul 5:30 pagi, para dahe di desa adat Tenganan Pegeringsingan sibuk mempersiapkan ritual menjelang perang pandan. Mereka akan bersembahyang ke 3 pura di bukit yang disebut Nur. Ketika dibilang de itu adalah mereka yang sudah ikut upacara menek dahe atau menek leh. Nah selama 13 tahun mereka punya kewajiban untuk ikut ngayah. Ngayah itu ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh remaja putri. Ada 3 kelompok dahe yang bertugas melakukan nuur menuju Bukit Kangin. Di antaranya dahe wayah, dahe nengah, dan dahe nyoman. Mereka berjalan kaki, didampingi trune dengan membawa benda-benda suci yang disakralkan atau pratima. Ada 3 pura yang sakral di Bukit Kangin, tapi berupa pura-pura kami yang ada di Bukit Kangin tidak seperti pura-pura Hindu yang lainnya yang megah, tapi hanya berupa tata batu sebagai simbol pelinggih atau tempat suci bagi warga Tenganan. Setibanya di bukit, mereka berdoa. Bersembahyang di bukit juga menjadi cara mereka mengenal hutan, mengingat desa adat Tenganan Pegeringsingan memiliki 591 hektar hutan adat. Banyak hal
pemuda atau anak-anak kami diajarkan untuk ke hutan, ke pura, di samping mereka untuk sembahyang juga sebagai proses pengenalan wilayah dan pengenalan hutan secara dini kepada masyarakat kami. Karena kami masyarakat Tenganan sangat-sangat melindungi hutan adatnya. Bagi Monica, menjadi seorang dahe adalah suatu kebanggaan. Monik lahir di sini adalah pasti ada alasannya. Saya merasa saya jadi orang Tenganan itu orang pilihan. Karena apapun yang kita lakukan di sini tidak bisa digantikan dengan orang lain ataupun digantikan dengan uang. Apapun yang kita lakukan di sini harus kita. Dan kita nggak bisa temukan Tenganan dimanapun lagi. Walaupun yang banyak orang tahu sangat capek, tapi kalau udah kita berkumpul dan sharing tentang upacara itu seru. Saat kembali ke desa, para dahe langsung bermain ayunan. Ritual ini disebut mayunan dan menjadi simbol upacara di Bukit Kangin selesai dilakukan. Sebelum ayunan ini bisa digunakan, ada upacara nganyunang damar atau lokan. Nah, ini sebagai prosesi mengayun lentera sebagai simbol perputaran, sebagai simbol perputaran bumi. Nah, mayunan itu sendiri mengenalkan kepada masyarakat kami, terutama gadis-gadis, supaya siap untuk ada di atas dan siap untuk ada di bawah. Gamelan mulai dimainkan. Pertanda perang pandan dimulai. Layaknya berperang, para lelaki memasuki arena. Menggenggam seikat daun pandan sebagai senjata. Juga membawa tameng berbahan rotan sebagai perisai. Kami masyarakat Tenganan adalah masyarakat pemeluk Hindu Indra. Indra itu adalah dewa perang. Perang pandan itu sendiri sebagai penghormatan masyarakat Tenganan kepada Dewa Indra sebagai dewa perang dengan mempersembahkan darahnya itu sendiri sebagai rasa cinta kami terhadap Sesunan. Begitu juga ada yang menafsirkan ini sebagai kami karena prajurit mengasah kemampuan kami sebagai prajurit dengan belajar berperang menggunakan daun pandan berduri atau dengan perisai tamyang. Anak-anak, tua atau muda, boleh berduel. Bahkan laki-laki dari luar adat desa Tenganan Pegeringsingan pun boleh melakukannya. Jika permainan semakin memanas, maka mereka akan dilerai. Yang terluka wajib mundur. Perang pandan itu tidak ada menang ataupun kalah, tidak ada dendam, karena umumnya mereka berperang itu melawan saudara, karena perang yang paling besar dia adalah memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Giliran Anjas berperang. Menghindari sabetan pandan berduri menjadi tantangan. Biasanya kalau yang paling parah luka perang pandan di leher. Karena leher kan gerak kayak gini dan kulitnya mungkin lebih tipis. Nah, jadi yang lebih parah kalau kena di leher itu udah sakit sekali. Pemuda kelahiran 22 Maret 1996 ini tak pernah absen terlibat perang pandan sejak duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Pertamanya penasaran gimana sih rasanya. Awalnya sih kayak gitu, terusan ya kita tahu lah kenapa kita harus perang pandan kayak gitu. Jadi di sana sih kita jadi kepengen terus. Kalau anak Tenganan karena sudah di lingkungan seperti ini kan mau tidak mau. Kalau enggak kita siapa lagi kan seperti itu. Jadi kita dari kecil udah melihat proses ritualnya seperti apa. Jadi kita pasti tertarik. Orang tua pun menekankan, mengajarkan gimana itu perang pandan ya itu. Baginya, mampu beradu ketangkasan di arena perang pandan adalah sebuah kebanggaan. Bangga karena bisa meneruskan tradisi yang sudah diwariskan. Sakit-sakit tapi nggak seberapa, nggak sebanding dengan bangga.
Menariknya, perang pandan di desa ini telah menjadi magnet bagi wisatawan. Ratusan pasang mata menyaksikannya dengan antusias. Penasaran sih, antusias banget, warga di sini juga ikut meramaikan acara ini karena kita sebagai orang Bali pastinya bangga ya karena ada tradisi budaya, apalagi di sini tuh Baliaga banget, asli Bali banget. Ngeri sih liatnya, kayak ngerasain langsung gimana sakitnya gitu, tapi luar biasa sih, orang-orang di sini sangat luar biasa. Ini baru pertama kali banget nonton perang pandan, nggak nyangka banget ramenya kayak gini, terus habis itu kayak serem ya. Di awal sih di kepala udah sempat lihat gitu kan, sempat lihat video orang gitu, tapi ini kayak pas lihat langsung juga ternyata serem, tapi sangat-sangat apa ya, excited juga gitu nontonnya. Usai berperang, mereka kemudian megibung, sebuah tradisi makan bersama dengan duduk melingkar. Tradisi ini menjadi simbol kekeluargaan. Sembari makan, boreh kemudian diusap pada bagian tubuh yang terluka akibat sabetan duri pandan. Mereka percaya racikan tradisional ini mampu mengobati luka dengan segera. Sore hari, para dahe kembali menaiki ayunan. Mayunan menjadi prosesi penutup sebagai tanda perang pandan telah usai. Ayunan berbahan kayu ini diputar oleh para trune. Minimal 3 kali mengarah ke selatan dan 3 kali ke utara. Para dahe berayun dengan santainya meski tanpa alat pengaman. Bukti bahwa para gadis di desa adat Tenganan Pegeringsingan harus mampu menjaga keseimbangan hidup. Ayunan ini menjadi permainan tradisional anak-anak di desa ini di tahun 80 dan 90-an. Ini adalah simbol keseimbangan. Jadi kalau ayunannya dinaiki oleh yang berjumlah genap 4 atau 8 orang, maka ketika diputar ayunannya seimbang. Ini artinya hidup mereka akan damai, akan teratur. Tetapi kalau jumlahnya dikurangi, 1 orang turun, 3 orang turun, maka putarannya akan semakin keras dan tidak seimbang. Dan itu cukup berbahaya. Mereka harus bisa melewatinya. Inilah yang menjadi pelajaran dan mengajarkan mereka tentang hidup mereka harus seimbang dengan pencipta, seimbang dengan sesamanya, dan seimbang dengan alam semesta. Perang pandan, simbol bakti dan syukur kepada Dewa Indra. Bukan adu ketangkasan semata, namun disinilah mereka belajar tentang sebuah ketulusan. Setiap goresan luka adalah persembahan, tanpa amarah, tanpa dendam. Merekalah sang penjaga tradisi di desa adat Tenganan Pegeringsingan.